lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau dilihat dari gambar ini ya, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Ya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut atau peristiwa tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Masih di kuburan, saya mengingatkan kepada kabar yang terkubur dari Habib Rizik. Kenapa? Karena belakangan ini sebutan Habib itu dinilai telah memberikan nama buruk, mencoreng nama-nama Habib, tidak lain dari dua sosok, Rizik Syihab dan Bahar Smith, yang belakangan ini menjadi kontroversi. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita ini orang yang mencintai Habib sebagai dzurriyyah Rasul, mencintai karena ya kita sebagai umat Muhammad wajib mencintai Rasulnya. Dan pada saat kita diberikan kesempatan untuk mencintai Rasul, ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi dia mencaci maki kepada ulama, bahkan kepala negara, bahkan itu yang membuat saya ketika berada di kuburan ini yang hanya diingat adalah satu ayat perintah Allah menyadarkan kita kepada apa sih tugas kita sebagai manusia di muka bumi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min dzakari wa unsa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah ketika menciptakan laki-laki dan perempuan, dari laki-laki dan perempuan itu menghasilkan keturunan-keturunan, merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Wa min ayatihi, dan ini diperuntukkan bagi orang yang mau berpikir pada saat laki-laki dan perempuan telah berketurunan, akan banyak hal-hal yang menciptakan mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu satu ayat. Ada ayat yang lain, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ada dua ayat di beda surat. Yang pertama menjelaskan laki-laki dan perempuan bisa menimbulkan mawaddah warahmah, bisa beranak keturunan. Di ayat yang lain dijelaskan laki-laki dan perempuan ketika sudah berketurunan itu akan menciptakan syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, agar kalian semua saling lita'arofu, mengenal satu sama lain, saling mengasihi. Dan itu tadi, saling mengasihi untuk tidak saling berperang. Tetapi memang bahwa manusia akhir-akhir ini tergambarkan betapa antara orang yang mengaku Habib meniadakan, merendahkan derajat nasab lain, seperti Bahar Smith kemarin menyebut dzurriyyahnya Wali Songo itu sudah tidak ada, sudah terputus.
dan dia meyakinkan bahwa dia adalah cucu Nabi yang ke-38 atau ke-29. Itu pengakuan-pengakuan yang membuat kontroversi, harus dites ulang, harus ada tes DNA. Itu sebuah gambaran bahwa Allah memang sudah benar apa yang disabdakan pada saat akan membuat manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat yang diturunkan sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum menciptakan Adam, itu sudah menyampaikan berita ini kepada para malaikat, lalu akan mencipta manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa ya Allah enggak akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Apakah kami masih kurang di dalam hal bertasbih kepadamu, di dalam hal menyembah kepadamu, di dalam hal mengagungkanmu? Tetapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Maha tahu dari apa-apa yang para malaikat itu tidak tahu. Jadi ada rahasia Allah. Ketika saya teringat betapa penjelasan satu pengajian yang menerangkan ada 3 doa Nabi Muhammad, 2 dikabulkan, 3 yang ketiga yang tidak dikabulkan. Itu yang tidak dikabulkan adalah doa agar umat Muhammad, umat Islam itu tidak saling bunuh-membunuh. Tetapi doa ini yang tidak dikabulkan, dan faktanya sejak Hasan Hussein terbunuh dalam peperangan sesama umat muslim, itu yang terus diwariskan hingga sekarang. Dan sekali lagi melaksanakan titah sebagai khalifah di muka bumi, saya tetap dengan menggali tanah. Sekali lagi seperti ini, saya menggali tanah, akan saya angkut dengan sepeda motor ke kota. Dan apa yang akan terjadi, karena hari ini saya masih prihatin dengan polemik tentang dzurriyyah Rasul, perdebatan antar satu dzurriyyah dengan dzurriyyah yang lain. Menyedihkannya adalah semua memang sudah menjadi garis Allah bahwa kita akan senantiasa berselisih pendapat hanya karena urusan dzurriyyah. Saya sekali lagi mengingatkan kepada siapapun, terutama kepada para pemuja Bahar Smith, pemuja Rizik Syihab, yang gerakan-gerakannya itu sudah di luar batas kewajaran, memunculkan polemik-polemik. Seperti kita tahu, sejak dulu memang Rizik Syihab sudah menganggap Gus Dur itu buta mata, buta hati, ucapan-ucapan yang sangat provokatif, dan ini yang harus coba kita cegah, harus kita hindari hal-hal yang seperti itu, agar umatnya, pengikut-pengikutnya tidak terbawa arus, tidak dibodohi dengan dalil-dalil yang itu jelas sangat menyesatkan, bahwa keturunan Nabi itu suci, dan siapa yang mengikuti keturunan Nabi, mencintai Habib, itu nanti dijamin masuk surga, atau dengan bahasa-bahasa yang kita sendiri tidak pernah tahu. Itu sudah merusak keharmonisan di keluarga kita. Dan karena itu ayat yang berhubungan dengan dzurriyyah
inna akramakum indallahi atqakum, dan itu nasihat Kiai Sun Haji, guru thariqahnya Gus Dur. Pada saat beliau ingin dituliskan nasabnya, beliau tidak mau, karena ternyata jawabannya adalah andai nasabnya ditulis, beliau mau dibukukan, lebih banyak madorotnya, lebih baik tidak usah ditulis. Dan beliau diyakini Mbah Sun Haji itu sebenarnya juga masih ada zuriah Rasul melalui jalur entah apakah Sunan Bonang atau Sunan Ampel, wallahu alam, tetapi ada silsilah yang sebagian keluarganya itu tahu gitu, tapi beliau tidak mau itu diungkap. Itu tidak mau diungkap hanya karena tidak ingin zuriyahnya itu, silsilahnya itu menjadi memunculkan kemadorotan seperti yang terjadi sekarang ini antara silsilah keturunan Wali Songo dan Robitoh Alawiyin itu saling meniadakan satu dan yang lainnya. Dari penjaga kabar kuburan sekali lagi hanya ingin mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu semua adalah yang paling takwa, paling mulia. Yang mulia, orang yang mulia di mata Allah itu orang yang takwa. Ini yang selalu ingin saya ingatkan ya kepada siapa saja, terutama kepada para pengikut Bahar Smith, pengikut Rizik Syihab. Ingat ini, dan sudah saya tunjukkan tadi betapa Habib Rizik itu juga sebenarnya punya tendensi politik yang sangat luar biasa seperti halnya Bahar Smith. Dan sadarlah, kalian jangan mau dibodohi dengan sebutan-sebutan Habib yang tidak jelas, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Itu dari penjaga kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.